Teman-teman, kita lanjut lagi ya setelah kemarin kita break liburan. Yang liburan saya, teman-teman lagi ujian ya. Kita video kali ini, pembahasan kali ini kita akan bahas bagaimana sih pelakuan akuntansi untuk perusahaan yang berbentuk persekutuan. Persekutuan atau kalau bahasa Inggrisnya itu partnership. Tapi sebelum kita bahas pelakuan akuntansinya, kita akan bahas dulu karakteristiknya perusahaan partnership itu seperti apa dan perbedaannya dengan bentuk lain. Bentuk lain dalam hal ini bisa perusahaan perseorangan ataupun yang pernah kita bahas sebelum UTS kemarin adalah perusahaan korporasi. Baik, kita bahas dulu yang perusahaan perseorangan ya, atau sering disebut dengan proprietorship. By definisi ini ya sama kayak bahasa Indonesia, ini perusahaan yang dimiliki oleh seorang individu atau seseorang saja, dimiliki oleh satu orang saja. Nah, karakteristik dari perusahaan perseorangan itu apa? Yaitu yang pertama mudah dibentuk, mudah didirikan. Kenapa mudah? Karena pemiliknya cuma satu. Ada satu orang pengen mendirikan suatu perusahaan, dia sudah tinggal didirikan, tinggal mendaftarkan perusahaan, jadi perusahaan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah tidak ada batasan dari segi kewajiban hukum maupun kewajiban finansial ya, dalam arti misalnya kalau ada tuntutan, kalau ada misalnya kreditor, nanti pada saat likuidasi aset perusahaan tidak cukup, si pemilik perusahaan ini harus bertanggung jawab penuh ya dari aset pribadinya, itu harus ikut bertanggung jawab gitu ya. Yang kedua, bukan merupakan subjek pajak secara terpisah gitu. Jadi perusahaan perseorangan ini merupakan penghasilannya merupakan bagian dari PPh-nya, laporan PPh dari pemilik. Jadi dijadikan satu. Bukan kalau di Indonesia bukan termasuk sebagai WB badan. Keempat, umurnya terbatas. Kenapa umurnya terbatas? Ya karena dia sangat tergantung dari pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah meninggal atau misalnya pengen membubarkan perusahaan, ya sudah, perusahaan langsung bubar. Ini disebut dengan limited life. Nah, yang terakhir adalah keterbatasan dalam mendapatkan modal atau pendanaan. Ya ini sangat tergantung karena hanya satu orang, jadi tergantung dari kemampuan finansial dari si pemilik sendiri, termasuk juga kemampuan dari pemilik dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Jadi sangat tergantung pada satu orang itu. Nah, bagaimana bedanya dengan perusahaan yang berbentuk partnership atau persekutuan? Kalau dulu istilahnya firma. Nah, kalau partnership, persekutuan ini adalah sebuah perusahaan yang merupakan asosiasi dari dua orang atau lebih yang memiliki dan mengelola suatu bisnis untuk mencari keuntungan. Ingat, ini untuk mencari keuntungannya. Kalau bukan mencari keuntungan, kalau bahasa Indonesia sering disebut LSM. Itu kan asosiasi dua orang atau lebih. Kalau bahasa Inggris NGO ya. Nah, partnership ini terbatas untuk yang profit oriented, hanya untuk mencari keuntungan. Karakteristiknya sebenarnya ada kemiripan dengan yang proprietorship atau perusahaan perseorangan. Yang membedakan adalah dia sedikit lebih sulit pada saat membentuk. Tapi kenapa lebih sulit? Karena membutuhkan lebih dari satu orang dan harus ada notarisnya gitu ya, terdaftar. Nah, tapi karakter yang lain ini ada kemiripan. Misalnya, tidak ada batasan atas tanggung jawab hukum, kewajiban hukum. Kalau ada tuntutan, kalau ada kreditor yang menuntut, misalnya likuidasi, itu masing-masing partner atau masing-masing mitra itu bertanggung jawab sampai dengan aset pribadinya. Kedua, ini juga mirip dengan yang perseorangan tadi. Perusahaan persekutuan itu bukan merupakan subjek pajak, taxable. Nah, untungnya dipajakin oleh siapa? Nah, ini bukan menghasilkan profit. Kalau profit kan harus ada PPh. Nah, PPh-nya itu juga ditransfer pada pemilik masing-masing, pada para partnernya itu yang menanggung. Jadi dibagi. Ketiga, sama ini juga tadi limited life. Ini tergantung dari para mitranya. Kalau mitranya meninggal, biasanya langsung partnernya itu dibubarkan. Dia harus membentuk partner baru, misalnya partner up.
ABC. Kalau B-nya meninggal, nah itu harus bentuk partner baru, misalnya menjadi partner AC gitu ya. Itu secara legal bentuk hukumnya sudah berakhir ya. Ganti bentuk baru. Kemudian masih mirip yaitu keterbatasan dalam menghasilkan untuk memperoleh pendapatan. Bukan memperoleh pendapatan, tapi memperoleh modal ataupun pendanaan. Nah, ini juga tergantung dari si pemilik itu sendiri, kemampuan finansial, dana pribadi maupun dana dari lembaga keuangan, pinjaman lembaga keuangan. Kalau teman-teman ingat waktu korporasi kemarin, itu relatif lebih mudah ya mendapatkan modal karena pemiliknya adalah banyak yang terbagi dalam saham-saham perusahaan, tinggal menerbitkan saham baru atau perusahaan itu sendiri bisa mengikatkan diri dengan lembaga keuangan untuk minjam. Jadi tidak tergantung dari pemiliknya karena dia badan hukum tersendiri dan bisa bertanggung jawab secara hukum. Ada satu bentuk partnership yang dibuat untuk sedikit mengatasi karakteristik tadi ya. Ada namanya unlimited partnership, yaitu suatu bentuk unik yang memungkinkan bahwa ada partner atau mitra itu yang tidak terlibat langsung dalam menjalankan perusahaan dengan tanggung jawab yang terbatas. Jadi ada yang pengen cuma setor modal saja, jadi hanya patungan modal, dia nggak ikut menjalankan perusahaan. Nah, tanggung jawabnya ya sebatas modalnya itu, dia tidak bisa dituntut sampai dengan hak pribadinya, aset pribadinya nggak bisa. Nah, cuman ini ada syaratnya, paling nggak harus ada satu mitra umum atau general partner yang menjalankan perusahaan. Kalau nggak ada partner yang menjalankan perusahaan, perusahaannya masa jalan sendiri kan nggak mungkin. Jadi minimal harus ada satu yang menjalankan. Nah, limited partnernya ya bebas, sisanya bisa semuanya limited partner, dia hanya store modal saja. Oke, mudah-mudahan cukup jelas tadi karakteristik dan bedanya dengan perusahaan perseorangan maupun dengan korporasi. Kalau dengan korporasi kemarin, tanggung jawab pemegang saham itu hanya sebatas modalnya saja gitu ya, kecuali terbukti adanya fraud gitu ya. Secara umum tanggung jawabnya kalau ada kerugian, kalau ada likuidasi itu hanya sebatas saham yang ditanamkan, tidak sampai aset pribadinya. Oke, sekarang kita lanjut ke perlakuan akuntansinya. Sementara kita bahas dulu yang bagaimana pada saat membentuk dan juga membagi keuntungan maupun kerugian dari si perusahaan. Pada saat membentuk, bentuk awal itu berarti perusahaan baru berdiri. Baru berdiri ini harus ada dua orang yang bersepakat. Sepakat artinya ada mengingatkan dalam depan notaris gitu ya, dicatat ada aktanya dan ada hak dan kewajiban di sana, bagaimana menjalankannya gimana, apa yang disepakati sudah ada juga di sana, termasuk pembagian keuntungan itu sudah ada di partnership agreement, di piagam pendirian atau akta pendirian dari suatu perusahaan itu. Ini contoh Stephen dan Foster ini perusahaan yang memiliki toko komputer, toko hardware. Ini sepakat untuk berkongsi ya, bekerja sama untuk membentuk sebuah persekutuan untuk suatu partnership. Nah, pada saat pembentukan, Stephen sepakat untuk memberikan aset dan juga hutangnya sebagai kontribusi modalnya yang terdiri dari cash, piutang, merchandise inventory, peralatan kantor, peralatan toko, kemudian pengisian piutang dan juga hutangnya. Nah, di sini kan yang diserahkan sebagai modal tidak hanya dalam bentuk cashnya saja ya, non cash aset pun diserahkan, termasuk juga bahkan hutangnya diserahkan. Nah, bagaimana pengakuannya? Pengakuannya adalah ini semua ditransfer kepada kepemilikan perusahaan. Bagi perusahaan ini dicatat sebagai aset, sebagai utang gitu ya. Nah, kompensasinya Stephen ini akan mendapatkan capital yang dicatat sebagai modalnya Stephen dalam perusahaan. Kita lihat ya. Jurnalnya adalah cash, bonus available, dan seterusnya. Nah,
Akun baru di sini muncul adalah Joseph Stephen Capital. Nah, ini semua aset maupun yang utang ini diakuin sebagai storannya Stephen. Jadi si Stephen ini store modal sebesar 56.000. Ini merupakan penjumlahan dari sisi debit diselisihkan dengan sisi kredit, ketemu 56.000. Kalau nggak percaya nanti tonton itu sendiri ya. Saya sih sudah yakin. Nah, untuk yang cash ini ya sudah kita cantumkan saja sesuai yang dihitungnya berapa, 7.200 gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang non cash aset? Apakah sebesar nilai buku yang sebelumnya dicatat oleh Stephen atau ada nilai lain? Nah, umumnya ini dicatat sebagai harga pasarnya, jadi sekaligus pada revaluasi, ya, dilakukan evaluasi. Ada namanya fair value-nya diakui di sini. Kalau Anda sebelumnya kita lihat sini ada store equipment, ada office equipment. Kita ingat kalau aset tetap biasanya ada depresiasi. Nah, ini karena ada penyerahan seperti ini, depresiasinya, akumulasi depresiasinya sudah tidak diakui lagi. Jadi ini seolah-olah baru bagi partnership. Aset baru bagi partnership. Nah, yang diakuinya bukan sebesar book value tapi sebesar fair value-nya. Kalau misalnya sebelumnya dicatat katakan cost-nya harga perolehnya 10.000, terus kemudian akumulasi depresiasinya 2.500, book value-nya kan 7.500. Cuman karena current market value-nya 5.400, yang dicatat adalah 5.400, bukan book value yang 7.500. Nah, partner yang lain, partner yang Foster, cara nyatetnya juga sama. Dia store berapa, kita catat seperti itu, non cash asetnya dicatat menggunakan current market value. Nah, asumsi sekarang perusahaan sudah berjalan ya, sudah berjalan sampai dengan berjalan 1 tahun, perusahaan ini mendapatkan keuntungan selama berjalan. Nah, bagaimana membagi keuntungannya gitu ya, membagi income gain or loss-nya, income atau loss-nya di akhir periode itu seperti apa. Kalau di corporation kemarin kan ada dividen. Nah, kalau di sini ada pembagian income ya, pembagian income summary-nya ditutupnya kemana. Umumnya kalau nggak ada diatur dalam partnership agreement, income-nya perusahaan, gain or loss-nya itu dibagi sama besar gitu ya, baik untuk Stephen maupun Foster dibagi sama besar. Itu kalau tidak ada ketentuan dalam partnership agreement. Kalau di partnership agreement ada rincian, nah ini kita yang akan lihat. Yang pertama misalnya klausulnya itu income-nya, yang dihasilkan perusahaan itu didistribusikan dulu sebagai tunjangan gaji gitu ya, salary allowance untuk mitra, karena mitranya ini kan bekerja ya, bekerja untuk perusahaan, menjalankan perusahaan, jadi ada semacam allowance atau tunjangan untuk gajinya sebagai ganti servisnya pelayanan mitra bagi perusahaan. Nah, di sini ini berbeda dengan gajinya karyawan. Kalau karyawan kan ada wages expense atau salary expense. Nah, ini yang services of partner ini meskipun disebutnya salary allowance, ini tidak dibebankan sebagai expense, tapi dia adalah sebagai pengurang dari income, pengurang dari bagiannya, pengurang dari capital pengurang dari income-nya perusahaan menambah capitalnya partner. Setelah dibagikan sebagai salary allowance, sisanya kalau ada itu dibagi sama besar sebagai tambahan pembagian bagi partnernya. Kalau tidak diatur lebih detail dalam partnership agreement. Kalau ada misalnya dibaginya 1:2 gitu ya. Si Foster dibagi 1, kemudian si Foster dapat 2 bagian, berarti dibagi 3 ya, 1/3 sama 2/3. Nah, ini untuk menyederhanakan dibagi rata saja. Nah, yang diprioritaskan pertama adalah salary allowance, ya ini 5.000 per bulan, monthly salary allowance-nya 5.000, berarti setahunnya 12 kali 5, 60.000. Untuk males 4.000 sebulan, berarti tahunnya 48.000. Jadi net income-nya 1 tahun ini didistribusikan untuk ini, sisanya baru dibagi sama besar.
Ini ada keterangan dibagi sama besar jika tidak diatur dalam partnership agreement. Kita lihat, asumsikan perusahaan mendapatkan keuntungan 150.000 di tahun tersebut. Perusahaan membagi net income-nya sebagai berikut. Pertama, untuk annual salary allowance, ini 5.000 kali 12 tadi, 60.000 plus 48, ketemu 108. Karena net income-nya 150.000 dikurangi 108 masih ada sisa 42.000. Jadi 42.000 ini dihitung dulu baru kemudian didistribusikan 2121. Bukan 21 ini ketemu duluan. Ini dulu. Jadi langkahnya tadi annual salary allowance untuk masing-masing 5.000 kali 12 60.000 tambah punya meals ini yang poster ya harusnya 48.000 4.000 kali 12 di cuma 108, kemudian masih ada karena 150 bagi 108 sisanya 42 dibagi 2 21.000 ini 21.000. Totalnya pembagian distribusi net income-nya adalah untuk stone 81.000, untuk meals 69.000, total 150.000. Stone 81.000 ini terdiri dari annual salary allowance dari services plus pembagian income ya sama besar. Nah, kemudian ada alternatif lain, ada skema yang lain. Jadi selain diberikan dalam bentuk salary allowance, ada juga alternatif itu si partner juga diberikan return on investment. Jadi diperlakukan seolah-olah partner itu juga sekaligus investor. Jadi setelah diberikan gaji, partner ini juga mendapatkan interest ya, bagi hasilnya 12% dari saldo awal masing-masing partner pada tanggal 1 Januari. Sisanya baru dibagi sama besar. Nah, ini tidak selalu ya, bisa saja dibaginya menurut hasil tertentu. Beda-beda nih, tergantung partnership agreement-nya. Kita lihat perhitungannya. Yang awal salary allowance-nya sama kayak tadi 108. Nah, yang di sini belum tahu nih. Kita hitung dulu interest allowance-nya. 12% dikalikan saldo awal dari masing-masing capitalnya partner. Ketemu 19.200, milesnya 14.400. Kemudian total untuk interest awalnya adalah 33.600. Ini di total 141.600. Total net income tadi 150, berarti masih ada sisa 150 dikurangi 141.600 ketemu 8.400. 8.400 ini yang dibagi 283.400. Totalnya untuk stone dan untuk indesnya 66.600. Total 150.000. Nah, bagaimana kalau kejadiannya ini perusahaan ternyata net income-nya tidak mencapai 150.000, ternyata lebih kecil dibandingkan total untuk allowance ini. Ya sebenarnya sama saja. Ini yang remaining income-nya ini bukan plus tapi menjadi minus agar saldo akhirnya ini sebesar saldo net income-nya. Jadi kekurangannya itu dibagi rata. Kita ambil contoh. Dengan asumsi salary allowance dan interest allowance-nya sama besar, cuman net income-nya sekarang tidak lagi 150, tapi 100.000. Dalam hal ini, net income-nya ini kurang 41.600. Karena kebutuhan untuk allowance-nya 108 ditambah 33.600 yaitu 141.600. Jadi allowance-nya melebihi net income sebesar 41.600. Nah, 41.600 ya agar fair, tadi kalau sisa dibagi 2, kalau kurang juga dibagi 2. Ini dulu, dihitung dulu salary sama interest, ketemu 141, dikurangi dengan kelebihan allowance di atas income-nya 2800. Karena 141 dikurangi 100 ketemu 41.600. Dibagi 2 2800. Totalnya masing-masing distribusinya adalah untuk stone 58.400, mesnya 41.600, 100.000. Nah, ini kita membuat tabel seperti ini tujuannya adalah untuk membuat closing entries. Kalau teman-teman ingat, closing entries dibuat, kita close dulu
semua revenue, kemudian semua expense, ya akhirnya ketemu income summary atau yang merupakan cerminan dari net income, dan income-nya di close ke return earning, atau kalau untuk yang perusahaan perseorangan, sementara untuk yang korporasi di close-nya juga ke return earning. Nah, kalau ini di close-nya ke capital masing-masing, modal masing-masing. Jadi ini distribusi ini bukan hanya tabel saja dipakai, ini dipakai juga untuk jurnalnya. Total net income-nya 100.000 di close, karena net income kan saldo normalnya di kredit, close income menjadi income summary karena di close, berarti sebaliknya di debitkan. Pasangannya adalah menambah capital masing-masing sebesar tambahannya ini 58.400 sama 41.800, ketemu 100.000. Ini jurnalnya di akhir tahun setelah penyesuaian ada closing entries. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nanti kalau belum jelas kita lanjut dengan latihan soal, dan silakan kita diskusikan mana yang belum jelas. Terima kasih.